Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ismaya. Saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mengerjakan tugas biologi mengenai penjelasan tentang bioteknologi. Silakan dilihat videonya. Ada yang tahu tidak apa sih bioteknologi itu? Oke teman-teman, mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi, bioteknologi itu adalah cabang dari biologi yang khusus mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup, barang, dan jasa. Yang pertama ada prinsip dasar bioteknologi. Prinsip dasar bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional contohnya yaitu fermentasi. Bioteknologi modern adalah pemanfaatan organisme dalam tingkat seluler atau molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri. Contohnya yaitu kultur jaringan dan rekayasa genetika. Yang kedua ada penerapan bioteknologi modern. Beberapa penerapan bioteknologi modern yaitu yang A, rekayasa genetika atau pencakokan gen atau rekombinasi DNA. Yang B ada transplantasi inti, artinya pemindahan inti satu ke inti lain dengan tujuan mendapatkan sifat sesuai dengan inti yang diterimanya. Teknik ini pernah dilakukan pada sel katak dan sel domba. Yang C ada rekombinasi DNA. Teknik ini membutuhkan enzim pemotong, enzim penyambung, vektor, dan sel target. Yang D ada bayi tabung. Caranya dengan mengambil sel telur dari ovarium dan sperma dari testis kemudian digabungkan dalam tabung uji sehingga terjadi pembuahan dan akhirnya terbentuk zigot. Yang E ada cloning. Caranya dengan mengambil inti sel dari sel telur induk dan diganti dengan inti sel dari tumbuh organisme yang akan dikembangkan kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim induknya. Yang F ada fusi sel atau teknik hibridoba. Artinya peleburan dua sel baik dari spesies yang sama atau berbeda supaya terbentuk sel basar atau hibridoma. Yang G ada teknik plasmid. Plasmid adalah lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri di luar kromosomnya. Plasmid digunakan sebagai pemindah gen ke dalam sel target atau vektor. Diterapkan pada budidaya tanaman transgenik. Lalu yang ketiga ada implikasi bioteknologi. Banyak manfaat dari bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk membuat obat dari protein sel tunggal, membuat hormon insulin dengan teknik rekombinan DNA, pelestarian plasma nufah dengan teknik kultur jaringan, menghasilkan antibodi dengan jumlah yang besar dengan teknik hibridoma, serta membuat tanaman transgenik dengan teknik rekayasa genetik. Namun di sisi lain bioteknologi juga membawa dampak negatif, misalnya yaitu penggunaan tumbuhan transgenik yang tahan terhadap hama pengganggu. Ternyata mengakibatkan masalah terhadap organisme non-target. Beberapa jenis burung yang secara alami memakan hama pengganggu dan kupu-kupu penghisap nektar bunga tumbuhan transgenik dapat terkena imbasnya juga. Nah teman-teman, itu pembahasan tentang bioteknologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.